Pemurtadan orang Islam di daerah tersebut, anak-anak dan orang-orang dewasa pakai kerudung tapi mengumandangkan Injil. Ya, ya puji Tuhan ya, ada dari Islam yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru mereka memberitakan Injil kepada sesama Muslim mereka. Kali ini kita akan membahas sebuah artikel yang ditulis oleh websitenya umat Muslim ya, dengan judul website Nahim Munkar, website berita Islam dan aliran sesat. Ya, ini dia ya, Nahim Munkar, website berita Islam dan aliran sesat. Jadi dia membahas berita seputar Islam dan aliran-aliran Islam yang dianggapnya sebagai sesat, dan termasuk juga berita-berita mengenai orang-orang yang keluar dari Islam dan juga orang yang masuk dari agama lain kepada agama Islam. Dalam sebuah artikel kali ini kita akan membahas dengan judul hampir 100% penduduknya pindah agama menjadi Kristen. Kita akan melihat ini artikelnya di daerah mana ada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan hampir 100% penduduknya pindah agama. Pindah agama berarti agama sebelumnya adalah agama yang bukan agama Kristen. Ya, berarti agama Islam. Kalau kita lihat artikel ini, kemungkinan dari Islam menjadi Kristen. Penduduknya pindah agama menjadi Kristen. Kenapa bisa pindah? Kita akan telusuri dalam artikel ini. Barangkali ada sebuah jawaban atau ulasan dari apa yang dituliskan dari judul hampir 100% penduduknya pindah agama menjadi Kristen. Dan kita lihat ada sebuah gambar ya. Dari gambar ini terlihat di dalam gedung gereja, dan di situ ada ya orang-orang Muslim ya yang berpakaian khas Muslim, ada jilbab dan juga ada yang mengenakan peci. Dan ini di dalam gereja terlihat ada pohon Natal di situ. Mereka berfoto bersama. Kita akan cari tahu ini daerahnya di mana. Baik. Nah, ternyata ini di daerah Cianjur. Ciranjang, Cianjur. Saya dalam beberapa kesempatan sering ke sana waktu saya masih tinggal di Bandung. Jadi saya tahu persis daerah Ciranjang, Cianjur ini memang mayoritas penduduknya itu bisa dibilang Kristen yang banyak di sana. Baik, kita akan baca artikel ini. Desa Penyawangan sekarang hampir 100% penduduknya pindah agama menjadi Kristen. Itu salah satu daerah yang berhasil dikristenkan selain Cideres dan Majalengka. Jadi ada 3 bagian wilayah yang dibahas dari artikel ini yang penduduknya itu sudah berpindah agama dari Islam kepada agama Kristen. Ya, puji Tuhan ya, pemberitaan Injil tersebar luas di seluruh Indonesia. Dan masalah mereka terima apa tidak itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus tanpa melakukan pemaksaan sedikit pun, karena keputusan mereka adalah pilihan mereka sendiri, tidak boleh melakukan pemaksaan pindah agama. Kita hanya memberitakan sebuah kabar baik bahwa keselamatan daripada Tuhan Yesus itu telah diturunkan. Ya, tinggal bagaimana kita menanggapi atau meresponi kasih karunia daripada Allah itu. Lalu itu salah satu daerah yang berhasil dikristenkan selain Cideres, Majalengka, Cigugur, Kuningan, Cikembar, Sukabumi. Saat ini misionaris fokus menggarap daerah miskin Cianjur Selatan, maksudnya di Cianjur Selatan ya, Garut Selatan, Banten Selatan. Foto itu merupakan kegiatan gereja Pasundan. Ini sepertinya saya pernah masuk di gereja ini. Gereja Pasundan di
Ciranjang ya. Saya pernah masuk ke sini. Oke. Buat teman-teman, mungkin ada keluarga, saudara, teman atau kerabat yang tinggal di daerah Sukabumi dan Cianjur. Hati-hati, ada pengembangan agama Kristen. Ya sebenarnya sih bukan pengembangan agama, tidak ada pengembangan agama dalam kekristenan. Yang ada adalah pemberitaan Injil. Agama boleh Islam, tapi kalau dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak jadi masalah, agamanya tetap Islam. Yang penting dia sudah percaya Yesus menjadi Tuhan dalam kehidupannya. Jadi kami sebagai orang Kristen tidak memusingkan hal itu. Mau masih tetap pakai jilbab, mau masih pakai peci, atribut-atribut Islam. Yang penting itu adalah sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan norma-norma etika dan juga norma moral ya. Itu tidak bertentangan dengan ajaran kekristenan. Karena Kristen itu bukan agama sebenarnya, tapi jalan hidup. Jadi Kristen itu cara hidup, jalan hidup, bagaimana kita mengikuti Yesus dan menjalani kehidupan seperti yang telah ditetapkan di dalam kitab Perjanjian Baru. Oke, lanjut. Pemurtadan orang Islam di daerah tersebut, anak-anak dan orang-orang dewasa pakai kerudung tapi mengumandangkan Injil. Ya puji Tuhan ya, ada dari Islam yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru mereka memberitakan Injil kepada sesama Muslim mereka, mewartakannya ya, mewartakan bukan menyuruh mereka pindah agama, tetapi memberitakan Injil kepada mereka. Pendeta pakai peci, haji, dan sarung. Di daerah tersebut akan dibangun pusat kekristenan, kristenisasi. Orang Kristen sudah menguasai puluhan ribu hektar tanah. Kalau yang ini saya kurang tahu ya, kurang jelas apakah benar ada pusat kristenisasi di Ciranjang, Cianjur. Setahu saya tidak begitu ya. Tapi yang ada di sana adalah ada sekolah teologi, ada 3 sekolah teologi di Ciranjang itu, dan membuktikan bahwa sebenarnya bukan baru kekristenan yang ada di sana. Sudah lama memang mayoritasnya itu adalah agama Kristen yang ada di Ciranjang. Tapi mungkin ada banyak Islam yang juga datang kepada Tuhan, bisa jadi ya, bisa jadi, dan kita bersyukur untuk hal itu. Pemberitaan Injil tersebar luas di seluruh Indonesia. Dan jangan sampai isu seperti ini dijadikan sebagai pemecah belah antara Islam dengan agama Kristen ya. Karena Kristen tidak pernah memaksakan agama manapun untuk menganut agama Kristen. Orang Kristen hanya melakukan tugasnya untuk memberitakan Injil. Apakah dia mengganti agamanya itu adalah keputusannya. Tetapi sekali lagi, Kristen tidak menawarkan agama. Kristen menawarkan jalan keselamatan masuk di dalam kerajaan surga. Karena memang Alkitab mengajarkan bahwa kita harus memberitakan Injil. Ya, pergilah, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ada sebuah perintah untuk memberitakan Injil tanpa menawarkan agama. Sekali lagi, agama Kristen bukan agama, tetapi sebenarnya Kristen itu adalah jalan hidup. Cara hidup yang benar, di mana manusia memandang sesamanya seperti memandang dirinya sendiri, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, bahkan musuh sekalipun, orang yang melakukan kejahatan kepada kita harus mengasihinya. Itulah ajaran yang diberitakan oleh pekabar Injil ini. Pemberita Injil ini, mereka mengabarkan bahwa ada ajaran daripada Tuhan Yesus yang lebih daripada ajaran yang kita dapatkan di dunia ini, atau ada ajaran dari kitab manapun yang pernah ada di dunia ini. Ajaran Yesuslah yang paling tinggi. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat bahwa tidak ada ajaran yang mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka, berkatilah mereka. Kalau ada orang yang tampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Jadi ini sebuah ajaran yang mulia. Dan ini yang diberitakan, bukan agama Kristen tetapi ajaran Yesus.
orang itu mau merubah agamanya itu kan keputusan dia dan haknya dia, tanpa menjadikan itu sebagai sebuah persoalan untuk menjadi isu agama ya, menjadi isu yang sensitif. Ya, tidak perlulah begitu. Kalau orang itu mau mau pindah agama ya silakan. Kalau ada orang Kristen mau pindah agama ke Islam, itu juga keputusannya dan tidak ada pelarangan dari Kristen sendiri, tidak ada larangan pindah-pindah agama, itu kan keputusan sendiri. Yang hanya dilakukan oleh orang Kristen adalah memberitakan Injil keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar daripada Tuhan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang menjadi jalan untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Oke, sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.